Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di triwulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Mati Seperti Benih. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, lebih lanjut, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kami mengundang, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menerangkan, memetraikan, memberikan pengertian kepada masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mati seperti benih. Ayat hafalan terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian adalah elemen yang menarik dalam semua agama. Dalam dunia kekristenan, kematian memiliki dua konotasi. Yang pertama, kematian adalah akibat dan hukuman untuk dosa. Dan yang kedua, hidup kita dengan Tuhan dimulai dengan kematian-kematian dari dosa. Apa maksud daripada kematian-kematian ini? Kita pelajari lebih lanjut di pelajaran hari Minggu dengan judul Kepatuhan untuk Pelayanan. Dunia mengajarkan kepada kita agar kita menuntut dan menegaskan hak-hak kita. Namun, seperti halnya Yesus, kehendak Allah mungkin meminta kita untuk menyerahkan hak-hak kita secara bebas untuk melayani Bapa dengan cara yang akan membuat dampak kekal bagi kerajaan Allah. Meskipun proses menyerahkan hak-hak kita tersebut mungkin sulit dan tidak nyaman yang dapat menciptakan kondisi cawan lebur. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 menggambarkan 3 langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, yaitu yang pertama, untuk dapat menyelamatkan kita, Yesus menyerahkan kesetaraannya dengan Bapa dan pindah ke bumi dalam bentuk dan keterbatasan manusia. Yang kedua, Yesus tidak datang sebagai manusia yang agung dan mulia, tetapi sebagai hamba manusia. Yang ketiga, sebagai seorang hamba manusia, Yesus tidak hidup dalam Yang ketiga, sebagai seorang hamba manusia, Yesus tidak hidup damai dan panjang umur, tetapi menjadi taat sampai mati. Bahkan, dia tidak mati dengan cara yang agung dan mulia. Tetapi, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian yang begitu hina. Yesus memperagakan sebuah kepatuhan yang sempurna pada kehendak Bapa. Agar dengan demikian, dia dapat mengangkat manusia yang hina dan berdosa untuk kembali kepada Bapa. Hak dan kesetaraan itu baik untuk dilindungi, namun terkadang kita harus melepaskannya jika itu adalah kehendak Allah. Kepatuhan pada kehendak Allah adalah inti dari kehidupan seperti Kristus. Allah mengizinkan cawan lebur untuk mengajari kita selalu bergantung kepadanya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sejauh mana saya bersedia menanggung ketidaknyamanan untuk melayani orang lain dengan lebih efektif? Di pelajaran hari Senin dengan judul Mati Datang Sebelum Mengetahui Kehendak Allah. Saudara sekalian, banyak orang Kristen dengan tulus berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi hidup mereka. Tetapi sering mengalami kebingungan untuk mengetahuinya.
Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah. Poin pentingnya adalah jika Anda ingin mengetahui apa yang kehendak Allah, Anda harus berkorban terlebih dahulu. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah itu ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah bagi kita. Ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Ketika pikiran kita diperbaharui. Hanya pikiran yang diperbarui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Tetapi pembaruan ini bergantung pada kematian kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Yaitu kematian manusia lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berdoa meminta Roh Kudus agar dapat menunjukkan kepada kita area mana dari diri kita yang belum sepenuhnya mati. Terkadang Allah mengizinkan cawan lebur pada kita untuk membawa perhatian kita berbalik dari dosa. Namun, penderitaan kita tidak hanya membantu kita menghadapi dosa kita. Itu juga memberi kita pemahaman tentang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Elisabeth Elliot dalam bukunya Cash for Love di halaman 182 mengatakan, penyerahan dari kehidupan hati kita yang terdalam mungkin seperti dekatnya kita dengan pemahaman tentang salib. Pengalaman penyaliban kita sendiri meskipun jauh lebih sedikit daripada pengalaman juru selamat kita, namun memberi kita kesempatan untuk mulai mengenal Dia dalam persekutuan penderitaannya. Dalam setiap bentuk penderitaan kita sendiri, Dia memanggil kita ke dalam persekutuan itu. Di pelajaran hari Selasa, kesediaan untuk mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kitab 1 Samuel menggambarkan kisah seorang yang lanjut usia dan dua anak laki-laki jahat yang tidak mendengarkan Tuhan, meskipun ada peringatan keras dari Allah, dan sementara itu ada seorang anak kecil, yaitu Samuel, yang mau mendengarkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan pasal 3 ayat 18, kita melihat sebuah gambaran yang sangat kontras antara orang yang mau mendengarkan Tuhan, yaitu Samuel, dan mereka yang menolak mendengarkan Tuhan, yakni Hofni dan Finehas. Hofni dan Finehas memikirkan hal-hal lain selain perkara tentang Allah. Dan bahkan ketika Eli, ayah mereka, setelah mendengar apa yang Allah inginkan, berbicara kepada anak-anaknya, dia tampaknya tidak melakukan hal lain. Dan anak-anaknya jelas tidak siap untuk menyerahkan detil kehidupan mereka kepada kehendak Allah. Sungguh kontras dengan Samuel yang masih muda. Imam Eli telah gagal mendidik anak-anaknya dan ia menanggung derita itu di masa tuanya. Sebagaimana tertulis di dalam Ellen G. White, seri Membina jilid 2, halaman 292-293. Kelalaian Eli dihadapkan dengan jelas kepada setiap bapa dan ibu di negeri itu. Sebagai akibat dari kasih sayang yang tidak disucikan itu, atau ketidakrelaannya untuk melaksanakan satu tugas yang tidak menyenangkan itu, ia telah menuai satu panen kejahatan di dalam diri anak-anak yang rusak itu. Baik orang tua yang membiarkan kejahatan itu dan anak-anak yang telah melakukan kejahatan itu bersalah di hadapan Allah. Dan ia tidak akan menerima persembahan atau korban untuk pelanggaran mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Kitab Samuel lebih dari sekedar pentingnya mendengar. Ini tentang mematuhi apa yang kita dengar. Samuel mendengar dan mematuhi Tuhan. Kitab Samuel bahkan seluruh Alkitab adalah tentang mendengar dan mentaati atau kurangnya ketaatan. Pada titik tertentu, orang-orang berhenti mendengar Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan berhenti mendengarkan mereka. Salah satu masalah besar dalam hidup kita adalah bahwa kita mendengarkan satu sama lain. Kita mendengarkan Tuhan melalui wahyu-Nya. Namun, kita gagal untuk mengambil firman-Nya dan mentaatinya. Charles Stanley dalam buku The Wonderful Spirit, Feel Life, ya, halaman 179-180 mengatakan, Roh Kudus tidak berbicara demi menyampaikan informasi. Dia berbicara untuk mendapatkan tanggapan. Dan dia tahu ketika agenda kita memiliki begitu banyak menyita perhatian kita, sehingga membuang-buang waktu untuk menyarankan sesuatu yang sebaliknya. Ketika itu terjadi, dia sering diam. Dia menunggu kita menjadi cukup netral untuk mendengar dan akhirnya patuh. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Percaya Diri. Ketika Hawa berdosa di Taman Eden, itu bukan hanya karena dia meragukan firman Allah. Inti masalahnya adalah keyakinannya bahwa ia memiliki cukup kebijaksanaan untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan yang benar. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita membuka diri kita terhadap segala macam masalah. Ada 3 langkah yang menuntun Saul ke jalan menuju percaya diri begitu cepat setelah diangkat menjadi raja. Langkah-langkah itu mengandung benih-benih tragedi karena masing-masing itu dilakukan begitu saja untuk Allah. Dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita perhatikan urutan langkah-langkah ini. Yang pertama, Saul berkata, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Kata "aku melihat" pada fokus di sana. Yang kedua, Saul pindah dari "aku melihat" menjadi "aku berkata" bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. 1 Samuel 13 ayat 12. Nah, apakah yang dia lihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasinya? Langkah yang ketiga, Saul berpindah dari "aku berkata" menjadi "aku merasa". Dipaksa untuk mempersembahkan korban. 1 Samuel 13 ayat 12. Apakah yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya yang akhirnya diwujudkan dalam tindakan berdasarkan perasaan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Saul, kita semua telah melakukan ini. Kita mengandalkan penglihatan manusiawi kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusia kita sendiri, kemudian menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri, dan akhirnya kita bertindak berdasarkan perasaan ini. Satu langkah yang sangat berbahaya. Meskipun instruksi Allah sangat jelas kepada Saul, namun ia tidak melakukannya. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Saul ini adalah bahwa kita semua perlu belajar untuk mempercayai perintah Tuhan lebih daripada diri kita sendiri, apapun situasinya. Mengapa? Karena kita semua adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita sangat rapuh dan memiliki pengetahuan yang tidak sempurna. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Pengganti. Banyak hal yang kita gunakan dapat meredakan tekanan. Tetapi hal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah atau mengajari kita
cara menangani situasi dengan lebih baik. Misalnya, ketika orang lain mengalami kesulitan dengan pasangannya, mereka mencari orang lain untuk memberi mereka keintiman dan kegembiraan. Ketika merasa tertekan, mereka akan pergi berbelanja sesuatu untuk membuat mereka bahagia. Namun demikian, hanya bantuan supranatural Allah yang dapat memberi solusi yang lebih baik. Tapi masalahnya adalah bahwa seringkali kita bergantung pada pengganti Allah daripada kepada Allah itu sendiri. Berikut adalah 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah. Yang pertama, menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. Yang kedua, memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi. Nabi Zakaria membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting ketika kita tergoda untuk menggunakan pengganti. Ketika orang-orang Yehuda yang di Babylon kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci, mereka menghadapi banyak oposisi yang berusaha menghalangi pekerjaan itu. Esra pasal 4 sampai dengan Esra pasal 6. Namun, Zakaria terus memberi dorongan kepada Zerubabel yang memimpin pekerjaan itu untuk terus maju dan mengandalkan Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mencegah oposisinya terhadap bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Dan Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajari kita bagaimana kita bergantung kepadanya. Pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita. Ketika stres datang, apa yang menjadi reaksi kita? Lari kepada makanan, kepada HP atau televisi, atau lari kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kepatuhan pada kehendak Allah adalah inti dari kehidupan seperti Kristus. Dan Allah mengizinkan kita berada dalam cawan lebur untuk mengajari kita supaya kita selalu bergantung kepadanya. Yang kedua, dalam setiap bentuk penderitaan kita, Allah memanggil kita ke dalam persekutuan dengannya. Yang ketiga, seringkali kita mendengarkan Tuhan melalui wahyunya atau firman-Nya. Namun, kita gagal untuk mengambil firman-Nya dan mentaatinya. Yang keempat, ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita membuka diri terhadap segala macam masalah. Dan yang kelima, ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajar kita supaya terus bergantung kepadanya. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan doa, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita boleh mengerti akan pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerti akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan kabar baik ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.